wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih diberikan oleh Allah nikmatul hayah, nikmatul sihah, nikmatul farag. Nikmat kehidupan sehat serta adanya keluangan waktu yang dapat kita gunakan berada di majelis ilmu. Insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah kepadanya, melakukan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini merupakan satu bulan yang sering juga disebut dengan Syahrul Quran, ya, bulannya Al-Quran. Karena ada ayat di dalam surat ini yang menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan si Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Jadi diturunkannya Al-Quran itu menurut para ulama ulumul Quran ada dua versi, ya, atau dua tahapan, ya, dua tahapan. Pertama dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, fi sama'id dunia, di langit dunia. Itu diturunkan secara sekaligus, ya, sekaligus dari Lauh Mahfuz. Karena Al-Quran itu kan beradanya di Lauh Mahfuz, ya. Lalu kan diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan utuh, ya, ke Baitul Izzah namanya, ya, di langit dunia. Nah dari situlah nanti kemudian diturunkan secara bertahap, ya, selama lebih kurang 22 tahun, ya, 2 bulan 22 hari, ya. Kira-kira demikianlah, ya, mulai dari Rasulullah di Makkah dan Madinah, ya, diturunkan secara bertahap dan diawali dengan surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oleh karena begitu luar biasanya nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim, dalam doa-doa yang sering kita baca. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini kan ada doa, ya. Allah marhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini kita mendapatkan rahmat. Karena nanti di hari akhirat itu seseorang itu akan masuk surga itu bukan semata-mata karena amalnya. Ya mungkin amal saja tidak cukup, ya, tetapi masuknya seseorang ke dalam surganya Allah adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Ya sama, kita juga begitu, ya, saya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya doa kita yang pertama itu adalah Allah marhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ini doa ini kalau dapat dihafal atau dibaca-baca sampai nanti jadi hafal. Jadi kalau kita membaca setiap pada sholat fardu, ya, atau setelah sholat tarawih nanti dibaca doa ini, ya. Dan biasanya sudah kalau orang belajar Iqra ataupun belajar apa namanya qiraat Quran, nah biasanya doa ini diajarkan, ya. Dan bahkan ada iramanya juga sedikit gitu, ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi ini
supaya kita menghayati ya doa ini, karena doa ini mengandung nilai-nilai yang sangat luar biasa. Ya, pertama adalah minta kepada Allah, Allahummarhamna bil Quran. Kemudian yang kedua, waja'alhu lana imaman. Nah, ya. Kita minta kepada Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai imam. Imam itu maknanya yang menuntun. Ya. Jadi kalau nanti di alam kubur ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, ma imamuka. Nah, gitu, atau man imamuka atau ma imamuka. Apa atau siapa imammu? Nah, ya, jawabnya imam kita adalah bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Maliki, bukan Imam Ahmad bin Hambal, bukan itu. Tapi imam kita adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai imam kita. Dan kita minta sebagai wajahulna imamau. Ya. Dan kemudian sebagai nur, cahaya. Ya, cahaya menerangi kehidupan kita. Ya, karena hati itu kan kalau dia tubuh kita ini melakukan satu kemaksiatan, maka hati kita itu ada nuktah sauda. Ya, nuktah sauda. Kita biasanya sebutnya nuktah merah ya. Ya, ini nuktah sauda ya. Nuktah titik noda hitam ya di dalam hati. Nah, ketika seseorang itu membaca Al-Qur'an, maka sedikit demi sedikit nuktah itu menjadi sirna. Ya, maka menjadi bercahaya. Karena cahayanya itu Al-Qur'an yang kita baca. Makanya Al-Qur'an dibaca setiap hari dibaca, dia akan menjadi kifarat dosa. Ya, nah karena dia menjadi kifarat dosa, maka hati yang tadinya gelap itu ya itu menjadi terang bercahaya. Nah, kalau kita sudah bercahaya hati kita, mudah menerima cahaya Al-Qur'an. Ya. Karena kalau hati kita gelap ya susah menerima cahaya Al-Qur'an itu. Ya, nah jadi oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan membaca Al-Qur'an itu maka Allah berikan kepada kita nur ya cahaya. Dan kemudian juga sebagai hudan ya sebagai petunjuk. Ya, jadi Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita karena fungsi Al-Quran itu kan hudan linnas ya memberikan arahan ya kepada manusia dalam kehidupannya dalam semua aspek kehidupan ya dalam aspek berumah tangga, aspek berbisnis, berpolitik ya semua aspek itu ada dalam Quran semuanya ya semuanya ada dalam Quran ya jadi karena Al-Quran sudah lengkap gitu ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Ya, jadi sudah lengkap sebetulnya. Jadi nggak ada lagi hal-hal yang tidak dibicarakan oleh Al-Quran. Hanya untuk pengembangannya, nah itu perlunya sunnah Rasulullah. Ya, jadi Al-Quran itu terkadang berbicara secara global. Ya. Contohlah misalnya, aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah sholat dan bayarkan zakat. Nah, sholat itu kan penjelasannya nanti kan dari Rasulullah. Bagaimana caranya kita sholat? Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, ada perintah misalnya berzakat, apa saja yang dizakatkan? Apakah ada emas, ada uang, ada kambing, ada sapi, ada onta, apa saja harta yang kita miliki. Ya, kalau kita di Bogor kan jarang yang punya sapi, ya, punya kambing. Ya, nah, jadi oleh karena itu nanti apa yang bisa kita infakkan yang kita keluarkan zakatnya, kemudianlah harta benda gitu ya. Nah, jadi ini sebagai apa namanya sebagai petunjuk dalam semua aspek kehidupan kita. Ya termasuk juga dalam dunia ekonomi misalnya kan ada larangan mengkonsumsi makanan yang halal yang haram ya, menjual barang yang haram, melakukan manipulasi, penimbunan ya. Ya, makanya kan kalau kita lihat sekarang kemarin-kemarin tuh ada minyak goreng hilang di peredaran, ya. Ada yang menimbun ya. Nah, yang menimbun itu yang pasti dia bukan seorang muslim karena nggak mungkin seorang muslim melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Ya, jadi ihtikar namanya. Ihtikar itu kan menimbun barang sehingga orang lain menjadi susah gitu. Pada Islam nggak boleh kita menyusahkan orang lain. Ya, karena prinsip Islam itu adalah yassiru wala tu'assiru. Yang memudahkan ya, yassiru itu memudahkan, ya tu'assiru jangan menyulitkan. Nah, barang siapa yang memudahkan, nah gitu kan kalau ada orang memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan juga urusannya. Ya, mayassarallahu. Nah, barang siapa yang memudahkan ya apa namanya mayyassara ala mu'sirin yassarallahu ya umurahu. Jadi barang siapa yang memudahkan kesulitan orang-orang yang susah, maka kemudian Allah yang memudahkan ya urusannya nanti. Itu namanya sebagai petunjuk. Lalu kemudian kita minta kepada Allah ya zakirna minhu manusina. Memang di situ terkadang ada membaca nasina, ada nusina. Ya, perbedaan maknanya ada sedikit ya. Kalau nasina itu orangnya lupanya ada unsur kesengajaan. Nah, gitu. Ya, nasina namanya.
Tapi kalau nusina dilupakan, dia tidak ingin sebetulnya lupa, tapi ya lupa gimana? Ya, nah makanya kan kebanyakan orang membaca nusina. Ya Allah, ya Allahumma zakirna minhuma nusina, ya yang kami lupa begitu ya. Buktinya kita kan sering lupa juga. Dulu waktu muda kita hafal surah Yasin, surah Al-Muluk, atau surah apa. Nah sekarang dicoba lagi, pada ini satu-satu kok lupa gitu. Nah, kita minta kepada Allah supaya diingatkan kembali, ya apa namanya ayat yang pernah kita hafal itu diminta kepada Allah supaya dikembalikan lagi kepada pikiran kita. Nah, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan yang belum kita pahami, ya wa'allimna minhum ma jahilna, ya. Nah, jadi kita minta kepada Allah supaya kita paham Al-Qur'an itu, karena Al-Qur'an kan sebagai hudan, petunjuk. Nah, kita harus paham petunjuk apa yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian kita minta juga kepada Allah, ya Allah marzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, ya. Jadi kita minta, kenapa? Karena ternyata untuk baca Quran itu perlu apa namanya suatu motivasi yang kuat, ya. Beda dengan membaca WhatsApp, ya, baca apa namanya berita-berita, ya itu nggak perlu ada motivasi, yang penting ada keinginan saja cukup itu, ya bisa itu gampang bacanya, ya bisa berlama-lama. Tapi kalau baca Al-Quran itu harus motivasinya harus kuat gitu. Kenapa? Karena ada gangguannya. Siapa yang mengganggu? Setan. Ya, makanya kalau kita baca Quran kan berlindung kita kepada Allah. Ya, Allahumma ini auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kita berlindung pada Allah daripada setan. Kenapa? Setan itu mengganggu gitu. Ya, kita mau baru buka Al-Quran ya baru baca auzubillah kan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Berdering HP. Ya nggak dilihat bagaimana, kalau lihat bagaimana kita mau baca Quran, ya nah macam-macam aja gangguannya gitu. Kadang-kadang sakit perut, mau pipis mau apa segala macam, akhirnya nggak jadi gitu, ya. Nah jadi oleh karena itu kita minta kepada Allah supaya diberi rezeki. Maka kalimatnya rezeki kan, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, siang malam. Jadi kalau baca Quran ini apalagi Ramadan nanti, karena disebut dengan syahrul Quran ini juga Rasulullah mensikapinya bahwasanya beliau itu murojaah namanya. Murojaah itu mengembalikan hafalan-hafalannya, ya. Jadi memori-memori yang dahulu pernah menghafal Quran nanti dikembalikan lagi, yang dibuat di-refresh lah gitu, yang di-refresh, ya apa memori kita gitu. Nah, Rasulullah itu dengan Jibril, ya Rasulullah membaca, Jibril mendengarkan, atau Jibril membaca, Rasulullah mendengarkan, itu namanya murojaah. Ya, jadi dengan malaikat Jibril. Nah, kalau kita dengan siapa? Ya, nah kalau istri dengan suami, biasanya suami bilang, "Udah mama aja," katanya. Ya, jadi kalau gitu ibu-ibu cari aja kelompok ibu-ibu ya, sama-sama ibu-ibu tuh baca ngaji Quran gitu ya. Nah, bapak-bapak juga. Cuma kalau bapak-bapak biasanya masing-masing. Kenapa? Dia nggak mau disalahkan sama temannya. Kayaknya tadarus itu di masjid harus ada gurunya. Kalau sama-sama jamaah saja yang tadarus ya, itu nanti saling berdebat gitu kan. Yang satu mengatakan salah, satu mengatakan tidak salah. Tapi kalau ustadznya yang menyalahkan atau yang membetulkan, biasanya jamaah aman. Ya, tadarus. Nah, jadi oleh karena itu kita minta membaca Quran itu siang malam, terutama Ramadan. Ya, Ramadan ini kita upayakan ya minimal sekali khatam lah, minimal itu. Kalau kita membaca 1 juz setiap malam ya, berarti 30 malam ya 30 juz. Tapi kalau dapat lebih lah ya. Kalau ibu-ibu ada yang kadang-kadang seminggu sekali udah khatam ya. Jadi selama Ramadan itu bisa 4 kali. Ya, 4 kali khatam gitu ya. Dan setiap huruf yang dibaca itu nanti ada pahalanya. Setiap huruf. Ya, setiap huruf itu ada pahalanya. Ya, makanya kita berusaha untuk membaca sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya. Ya, nah kemudian kita minta sebagai hujjah gitu ya. Ya, wajalna hujjatan. Ya, hujjatan itu alasan ya supaya kita selamat atau alasan bagi Allah untuk mendatangkan rahmat. Ya, itu namanya hujjah ya. Hujjah ya, hujjah itu alasan-alasan di mana kita terselamatkan dengan Al-Qur'an. Baik, next. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis, ini di haji wada. Haji wada itu adalah haji penghabisan ya. Rasulullah habis itu meninggal. Jadi nggak sempat haji lagi tahun depannya. Lalu beliau mengatakan, ya Yohanes, ini qatartu fikum ma intamasaktum bihi malan falan tadilu abada. Kitabullah wa sunnatul rasulih atau sunnatul nabi. Ya, jadi Rasulullah meninggalkan kepada kita 2 perkara, di mana dua perkara ini sebagaimana hajul hayah, sebagai kurikulum kehidupan kita.
Ya, itu Al-Quran itu dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah tidak dapat dipisahkan gitu. Kalau orang itu memisahkan Al-Quran dengan As-Sunnah, misalnya dia nggak percaya sama Sunnah, misalkan ada kelompok dulu disebutnya ingkar Sunnah, kalau mau dia Sunnah, nah itu susah itu. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam Sunnah Rasul, termasuknya sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu kan di hadis Nabi. Jadi kalau orang nggak percaya sama hadis Nabi, kalau dia meninggal gimana? Mau diapain? Ya, dalam Quran nggak ada, ya. Nah, adanya di hadis Nabi. Jadi karena itu antara Al-Quran dan Sunnah itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan, ya. Ya, satu dengan yang lainnya. Ya, kalau orang mengibaratkan ibarat dua sisi, ya, pisau gitu ya, sebelah satu, sebelah satu lagi gitu, tidak bisa dipisahkan, ya. Baik, next. Kemudian urgensi Al-Quran dalam kehidupan kita. Pertama, ini sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Makanya dimulaikan dengan Ar-Rahman. Kalau kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, ya, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jadi Al-Quran itu adalah karena kasih Allah kepada manusia. Ya. Kalau misalnya kita tidak ada Al-Quran misalnya, ya bingung. Ya, bingung. Apa yang harus kita lakukan? Kita percaya, beriman kepada Allah. Tapi bagaimana cara mengungkapkan rasa keyakinan kita ini pada Allah SWT? Susah kita mengungkapkannya kalau tidak dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pertama adalah sebagai bukti kasih sayang Allah kepada umatnya. Terus yang kedua, Al-Quran ini next yang kedua sebagai penyelamat, ya, menyelamatkan manusia. Ya, dalam surat Toha, nah makanya Toha ini dalam salah satu riwayat itu nama Nabi, ya, termasuk juga Yasin, ya, Toha, ya, nama Nabi ada dalam riwayat, ya, dalam syarahnya Ihya Ulumuddin. Nah, makanya kan ada orang kalau berselawat kan menyebut Toha, ya, ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah, gitu kan. Jadi ada riwayatnya, ya. Jadi bukan sembarangan, ya, ulama menjadikan Toha itu sebagai nama Nabi. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an kepada engkau itu litashqa, menjadi kamu susah gitu, ya. Tapi apa? Sebagai tazkiratan, ya, sebagai peringatan, ya, lima yakhsha, ya, ya, kepada siapa? Orang yang takut, ya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Al-Quran itu merupakan sesuatu penyelamat manusia gitu, bukan menyusahkan. Jadi jangan sampai dalam pikiran kita ini Al-Quran ini susah gitu. Bahkan ada orang, ya, dengan beraninya gitu kan, ada 300 ayat harus dibuang dari Al-Quran katanya itu, ya. Ya, orang murtad, ya. Kalau orang itu udah murtad itu, kalau nggak percaya kepada Al-Quran, satu ayat saja kita nggak percaya, nggak ada nilai keimanan kita. Satu ayat saja kita nggak percaya gitu, ya. Kita harus percaya semuanya. Ya, kalaupun kita tidak mampu melaksanakan, jangan kita mengatakan ya itu tidak sesuai gitu. Ya, kan ada juga ayat-ayat dalam Quran misalnya kan, terolah misalnya seperti waris misalnya kan, waris itu kan memang ada ukurannya. Ya, li zakari mislu hazil unsayain misalnya, bagi laki-laki 2 kali bagian wanita. Nah, kadang-kadang kan ada orang tidak mau, masa sih dibedain antara laki-laki dan wanita katanya, ya. Nah, atau misalnya ada juga ayat yang berkaitan dengan pernikahan misalnya, ya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Nah, azwajan ini siapa maksudnya? Ya, laki-laki pasangnya wanita, wanita pasangan laki-laki. Yang sampai ditafsirkan lain gitu. Kalau menafsirkan laki-laki, kalau dia tertarik sama laki-laki itu pasangannya, kalau wanita tertarik sama wanita itu pasangannya. Itu nama penafsiran yang menyimpang, ya. Jadi Al-Quran sebagai penyelamat manusia, ya. Jadi oleh karena itu kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang dapat menyelamatkan. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga adalah Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya, bagi kehidupan manusia, ya. Tadi sudah disampaikan di awal, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi dia sebagai petunjuk, ya, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ya, sebagai tanzil, ya, sebagai hudan linnas, ya. Hudan linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat adalah merupakan obat. Nah, ini penyakit rohani, ya. Kan kita kadang salah satu penyakit yang menyebabkan kita ada penyakit namanya resah, gelisah, ya, hamun, ya, ya, resah, gelisah. Nah, kegelisahan itu bisa muncul dalam hidup kita ini, melihat situasi, membaca berita dan segala macam, kadang-kadang gelisah. Nah, gimana cara supaya kita tidak gelisah? Nah, turunkan Al-Quran. Jadi, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan rahmatan lil mu'minin.
Ya, jadi Al-Qur'an sebagai apa namanya syifa ya, salah satu fungsi Al-Qur'an sebagai syifa, obat segala macam penyakit ya, termasuk penyakit gelisah, resah ya, atau frustrasi kata orang sekarang ya. Sampai ada orang frustrasi itu kadang-kadang minum racun ya, bunuh diri dan segala macam. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan suatu obat ya atas masalah yang dihadapinya. Ya, jadi kalau kita menghadapi beban berat, baca Al-Qur'an. Nah, salah satu di antara surah yang dianjurkan ya kalau kita mendapatkan musibah segala macam itu adalah surah Yasin. Ya, jadi kadang-kadang aneh juga ada orang yang anti baca surah Yasin. Tapi kalau baca surah Baqarah nggak apa-apa gitu. Nah, enggak, masing-masing surah itu punya nilai tersendiri gitu. Ya sama saja semua, tapi ada stressing ya. Kalau kita misalnya ya dalam kondisi kurang nyaman, batin, ketakutan segala macam, baca ayat kursi kan gitu. Ya, atau misalnya kita ada gangguan-gangguan makhluk halus misalnya, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya al-mu'awwizatain itu. Ya, nah kalau misalnya rezeki agak kurang-kurang agak seret kata orang, baca surah Al-Waqiah. Ya, nah gitu. Kalau misalnya kita ingin rezeki kita bertambah, ya berlimpah ruah, baca Ar-Rahman. Ya, jadi supaya kita bertambah rezekinya ya. Kenapa? Karena itu bentuk syukur ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Ya, nah kita tidak mau mendustakan semua rahmat dan nikmat Allah. Nah, kita apa namanya? Kita baca Al-Qur'an itu. Kenapa? Karena Al-Qur'an sebagai obat. Ya, menghilangkan kegelisahan. Ya, jangan dicari yang lain gitu. Kadang-kadang kan ada orang gelisah apa musik ya bisa lah musik dikit-dikit tapi tidak sempurna. Ya, atau misalnya ada orang bahkan yang paling parah itu kan ya minuman gitu ya, minuman keras gitu ya, menghilangkan keresahan hatinya. Itu juga bukan begitu. Jadi Al-Qur'an ini ya. Nah, oleh karena itu next dengan kita mewarnai hidup kita dengan Al-Qur'an ya, seseorang itu akan dapat merasakan nilai Al-Qur'an kalau dia membacanya ya. Makanya kan auzid alaihi waratil Qur'ana tartila ya, baca Quran yang tartil. Ya, jadi dengan kita membaca itu maka kita akan dapat merasakan ya. Jadi segala sesuatu itu kan ada zauq. Nah, zauq ya. Kalau orang mengatakan oh kopi ini enak nih, ya kalau nggak dirasakan ya nggak tahu dia rasa kopi bagaimana. Apakah pahit atau manis atau apa gitu rasanya, asam misalnya gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu kita dengan membaca Quran ini ya kita akan merasakan ya. Makanya kan waratil Qur'ana tartila ya, membaca Quran. Terus yang berikutnya, nah setelah kita membaca itu ada istilah tadabbur ya. Cuma kita sering juga menggunakan tadabbur alam ya. Tadabbur itu artinya memikirkan ya. Tadabbur itu memikirkan ayat-ayat itu kita pikirkan sehingga nanti dia menjadi peringatan. Waliyatadzakkaru ulul albab ya. Jadi orang berpikir. Makanya Al-Qur'an ini memang harus dipahami oleh orang yang berpikir. Maka kita bersyukur Allah berikan kepada kita akal pikiran ya. Nah, kalau tidak digunakan memikirkan Al-Qur'an, itu ada ancaman juga. Ya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adzanun yasma'una biha ulaika kal an'ami wa hum adall ulaika humul ghafilun ya. Kami siapkan neraka jahanam itu untuk siapa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, ya mayoritas jin dan manusia. Ya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, pikiran tapi tidak digunakan untuk memikirkan ayat Allah. Ya, jadi Al-Qur'an ini nanti harus menjadi jadi jangan sampai hujatun alaik. Jadi hujat itu ada dua macam. Hujatul lak ya yang kita minta kepada Allah itu wa ja'alna hujatan ya. Jadi kalau sebagai alasan bagi engkau ya Allah untuk memasukkan kami ke dalam surga. Jangan menjadi hujatan alaik ya. Apa tuh hujat alaik? Ya, alasan Allah untuk mengazab ya manusia gitu. Kenapa? Karena Al-Qur'an sudah diturunkan tapi tidak dibaca. Ya, Al-Qur'an sudah diturunkan tapi tidak dipahami. Al-Quran sudah diturunkan tapi tidak diamalkan. Nah, jadi makanya kan setelah kita memahami kandungan Al-Quran, ya berikutnya adalah mengamalkan pesan-pesan Al-Quran ya, mengamalkan pesan-pesan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini kan merupakan ya sesuatu yang di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk Allah, ya firman-firman Allah. Makanya kalau kita perhatiin, kalau kita coba lihat misalnya ya tafsir. Dulu pertama sekali tafsir yang pertama namanya tafsir At-Tabari ya. Ya At-Tabari. Nah, setelah itu kemudian bermunculan tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Abbas ya, kemudian lagi tafsir Hamka, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Munir ya, Marah Labid ya, tafsir Al-Munir li Ahkamil Quran ya. Oh, banyak sekali tafsir.
ya ada lagi Ruhul Ma'ani, ya, Ruhul Bayan, macam-macam namanya begitu ya, tafsir Al-Qur'an. Jadi dari berbagai aspek tidak akan pernah kering Al-Qur'an itu dibahas. Ya, dari aspek ekonomi bisa, aspek politik ada, Fizilal Quran misalnya, itu banyak aspek politiknya. Ya, nah, kemudian ada juga dari sisi seninya misalnya gitu kan. Ya, apa namanya, dari sisi balaghahnya. Ya, ada. Jadi Al-Qur'an itu memang mengandung pesan-pesan yang komprehensif, ya, berbagai disiplin ilmu, ya. Bahkan ada orang juga mempelajari Al-Qur'an ya dari sisi lingkungan hidup misalnya. Ya, nah itu. Jadi ada ya nilai Al-Qur'an lingkungan hidup. Ya, jadi oleh karena itu semua aspek ya dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu next. Nah, bagaimana keutamaan orang baca Quran itu? Pertama, dia tidak akan pernah rugi, ya. Disebut dengan tijaratan lan tabur, ya. Jadi kalau orang baca Quran nggak akan pernah rugi. Waktu yang kita habiskan, ya, tidak akan pernah rugi gitu. Bahkan nanti, ya, di Al-Quran itu menjadi syafaat di akhirat nanti. Di Al-Quran datang kepada Allah, ya Allah, berilah aku ya syafaat untuk saudaraku ini atau sahibku ini. Jadi kita disebut yang sahibul Quran, ya, temannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nanti meminta kepada Allah agar dia membantu sahibnya. Bahkan di alam barzah pun ya itu sudah mulai itu. Begitu kita masuk ke dalam kubur, ya, karena orang masuk alam barzah itu awalnya kayak mimpi gitu ya. Ya, tapi begitu setelah ruh itu dikembalikan ke jasad baru terasa ini kok kayak tanah, bau tanah, ya, bau macam-macam begitu. Ya, ada kalajengking, ada macam-macam ya. Mengerikan sebetulnya di alam kubur itu. Ya, makanya pernah kan ada orang belum lama meninggal dikuburkan, dipindahkan kubur, ternyata tubuh itu penuh dengan bekas-bekas cambuk gitu. Ya, dicambuk oleh malaikat. Tapi ada juga orang yang sudah bertahun-tahun dikubur, begitu dibuka kuburannya ternyata masih utuh. Ya, kain kafannya juga masih wangi gitu. Ada yang begitu. Kadang-kadang ditunjukkan juga oleh Allah ya nikmat kubur dan azab kubur gitu. Ya, nah ada orang-orang yang baru dikuburkan ada seperti kedengaran jeritan, ada ya kan. Nah, biasanya yang banyak pengalaman itu orang penunggu kuburan ya. Karena ada kuncian-kuncian kuburan itu, nah biasanya dia tahu itu kalau orang baik ya, nah kadang-kadang bau wangi ya, kalau orang jahat bau bangkai, bau yang hangus gitu kan, bau daging hangus gitu. Ngeri ya. Makanya kan kita berlindung pada Allah jangan sampailah kena siksa kubur. Nah, Al-Quran itu akan menjadi syafi'an li ashabi, ya. Jadi menjadi penolong begitu. Ditolongnya kita dengan Al-Quran itu. Tapi apa? Kita menjadi sahibnya. Kalau sahib itu apa? Berdekatan. Nah, namanya sahib kan, ya. Nah, kita berdekatan gitu dengan teman kita. Ini namanya teman kita kan, sahabat kita kan, selalu kita kontak-kontakkan, bahkan kadang-kadang saling mengundang ya. Gimana kita makan siang hari ini ya? Gitu kan, itu namanya sahib kan. Nah, Al-Quran kita jadikan sahib, sampai mau tidur pun kita baca Quran. Setelah bangun tidur pun kita baca Al-Quran. Dalam beraktivitas pun waktu senggang baca Al-Quran. Ya, itu namanya sebagai sahib. Ini tidak akan merugi. Kenapa? Karena setiap huruf yang kita baca itu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Setiap huruf. Jadi nanti manusia itu akan dinilai oleh Allah seberapa banyak dia baca Quran. Ya, makanya ibu-ibu sekalian, mumpung masih ada atau bapak-bapak yang ya kalau umur kita sekarang nih ya 50-an atau 60-an. Kalau saya rasa ada 59, misalnya tahun depan 60 gitu kan. Ya, walaupun kadang-kadang kita masih merasa muda. Kalau dosen itu ibu-ibu ya kayak Pak Bun misalnya kan, kalau dia pergi ke kampus itu merasa muda itu. Kenapa? Yang muda-muda terus kelihatan anak baru gitu kan ya. Jadi tidak ada rasa tua, dosen juga ada rasa tua gitu. Ya, nah beda kalau sudah tidak lagi mengajar, baru terasa gitu kan, sudah di rumah sendiri gitu kan, baru terasa kita ya sudah datang cucu dan segala macam. Ya, nah jadi oleh karena itu Al-Qur'an ini mumpung ya Allah masih memberikan kepada kita mata bisa untuk melihat, kita jadikan, karena di antara mata yang tidak akan diazab ya kena api itu adalah ya ada 3 mata ya, katanya mata yang pertama mata yang menangis ya karena ingat dosa-dosanya minta ampun pada Allah. Ya, nah itu akan tidak diazab. Atau mata yang di malam hari tidak tidur-tidur karena baca Quran, ya. Dia baca Quran gitu kan, nggak tidur gitu kan. Nah, itu nanti akan dilindungi oleh Allah. Atau matanya orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Karena mata kita ini sumber dosa dan sumber kemaksiatan, ya. Tapi juga sumber kesenangan dan kenikmatan, ya. Dan sumber pahala juga. Ya, coba kalau orang matanya nggak ada, coba tanya sama orang buta, pengen dia apapun yang akan bisa diberikan, yang penting saya bisa melihat keindahan alam ini katanya. Ya, nah itu. Di buta, orang buta. Makanya kita tidak buta kan.
alhamdulillah gitu. Nah, gunakan kesempatan itu untuk banyak baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah merupakan juga adalah ma'dabatullah, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus kita kita jadikan sebagai kita terima begitu. Jadi Ramadan ini syahrul Quran, yang bulan yang disebut dengan bulan Al-Qur'an. Mari kita perbanyak membacanya sebanyak-banyaknya. Ya, kenapa? Karena akan berbeda nilainya di dalam Ramadan dengan di luar Ramadan. Ya, jadi demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang bukan yang terakhir ya, kita minta kepada Allah, tapi seakan-akan yang terakhir gitu, maksudnya kita maksimalkan begitu ya. Ya, nah, mudah-mudahan tahun yang akan datang lagi Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Ya, jadi perbanyaklah bulan suci Ramadan ini membaca Al-Qur'an dan infak bersedekah dan juga kebaikan-kebaikan. Kalau ibu-ibu misalnya mengirim takjil ya untuk berbuka puasa itu 10 orang, dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Ya, nah, kalau 100 orang ya, jadi kalau ada jatah misalnya, oh ini giliran ibu ya takjil hari, oh ya boleh, besok datang lagi hari ini, oh, boleh, jadi jangan kemarin kan sudah. Justru kalau kita mendapatkan kesempatan itu ya manfaatkan ya nggak jangan dikatakan oh saya kemarin sudah gitu ya, udah pokoknya selama Allah kasih kita rezeki ya kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Kalau ada 1-2 pertanyaan barangkali silakan. Cukup barangkali. Mohon maaf ya Kak, biasalah mohon maaf lahir batin. Jadi jangan sampai misalkan oh memang ada dalilnya, bermaafan itu setiap waktu. Nah, terutama bulan suci Ramadan ini kita saling bermaaf-maafan ya. Jadi mudah-mudahan Allah melimpahkan kesehatan kepada kita. Amin. Amin. Ramadan ini Amin. maksimal. Amin. Ini Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Demikian kajian kita di pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama.